warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, roster Jasa Marga dimanapun Anda berada. Yang terhormat Corporate Secretary Jasa Marga, para Group Head, para Regional Division Head, para General Manager Representative Office, Direksi Anak Perusahaan beserta afiliasi lainnya. Kembali kita dalam acara Entrepreneurship bersama saya, Wasta Gunadi, Entrepreneurship Project Leader, yang akan bersama Anda selama 90 menit ke depan. Dan tamu kita pada sore hari ini adalah Ibu Lona Apolona Elvi Permatasari. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa beliau kami undang di sini? Karena topik kita pada sore hari ini adalah memanfaatkan uang pensiun untuk modal usaha pasca Purnabakti. Ya. Ibu Lona ini adalah dulu adalah roadster Jasa Marga, tugas terakhirnya sebagai kepala shift pengumpulan tol di cabang Jakarta Tangerang Cengkareng atau JTC. Dan beliau ini adalah peserta program Life 5 ya, pada tahun 2018. Dan dengan uang yang diterimanya, dengan uang pensiun yang diterimanya, dia berhasil membesarkan atau mengembangkan usahanya. Ya. Kos-kosannya semakin banyak, ya. Tokonya semakin ramai. Nah, ini nanti dan sekarang pendapatannya justru melebihi dari apa yang dia peroleh pada saat masih dinas sebagai roadster Jasa Marga. Dan ini tentunya menarik untuk kita ikuti ya. Semoga ini juga kita berharap jadi inspirasi teman-teman, entah itu teman-teman yang akan memasuki masa pensiun ya, juga teman-teman roster yang lain supaya bisa mempersiapkan Purnabakti atau pensiun sejak dini. Dan sebelum kita masuk pada acara presentasi dan hadirin dan roster semua dimanapun Anda berada, sengaja kita undang Ibu Lona ini adalah karena beliau adalah mampu memanfaatkan uang pensiunnya, ya, mampu memanfaatkan dana pensiunnya, membaginya dengan tepat sekali sehingga bermanfaat. Karena kita berharap jangan sampai dana uang pensiun yang kita terima dimanfaatkannya tidak terencana sehingga justru akan menjadi bumerang ya buat teman-teman buat yang tidak merencanakan pensiunnya. Untuk itu kami silakan untuk menjadikan waktu kepada Ibu Lona Apolona Elvi Permatasari untuk menyampaikan presentasinya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Para roadster Jasa Marga di seluruh Indonesia di masa pandemik corona seperti ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, tetap bahagia dan juga pastinya tetap semangat dong. Oke, perkenalkan nama saya Lona Apolona Elvi Permatasari. Saya alumni roster Jasa Marga. Masa bakti saya 29 tahun. Tugas terakhir saya waktu itu di JTC, tepatnya di wilayah barat, di gerbang tol Selipi 2. Jabatan terakhir saya sebagai KSPT. Berawal dari dampak transformasi, mengapa saya ambil keputusan 5. Berawal dari dampak transformasi ini, perkembangan teknologi dan teknologi transformasi digital dalam berbagai hal, terutama juga termasuk juga ke perusahaan kita Jasa Marga. Dampak terakhir pada awal-awalnya Jasa Marga menawarkan Alif 5, juga Alif 1, Alif 2 dan lainnya. Naluri manusiawi sekali pada awalnya saya perasaan begitu marah, begitu kecewa, begitu sakit hati. Tapi semuanya itu tidak bisa menjadi dampak jalan keluar bagi saya. Dalam transformasi keputusan ini, dalam transformasi akhirnya saya mengambil Alif 5 ini, ada 2 kemungkinan, yaitu bertahan dan mengundurkan diri. Kalau bertahan, apa yang saya pertahankan? Pasti di situ dengan resiko-resiko yang ada. Mengundurkan diri pun sama. Bagaimana nanti ke depannya dengan resiko-resiko yang ada. Nah, saya balikan pertama lagi untuk yang bertahan. Di sini
bertahan, kita ditawarkan ada bertahan tetap di Jasa Marga atau di anak perusahaan. Balikan lagi, bagaimana saya bertahan kita balikan dengan catatan pribadi kita sendiri. Kita balikan dengan bertanya kepada diri kita sendiri, mampukah saya bertahan dengan catatan saya hanya SMA saja, tidak punya keahlian khusus. Tapi apabila tidak bertahan, saya akan takut, punya ketakutan tersendiri, saya tidak punya lagi penghasilan tetap. Sudah itu untuk jaminan kesehatan pun tidak ada. Juga untuk pensiun atau masa tua saya juga bagaimana. Lalu kalaupun mengundurkan diri, saya punya ada sisi positif yang pertama. Saya punya modal dari uang pesangon ya, yang istilahnya waktu itu tawarkan. Nah tinggal saya berpikir lagi bagaimana saya mengembangkan dengan uang yang ada. Saya punya modal yang utama nih, oke? Next. Nah, sebelum saya mengambil keputusan Alif, banyaklah saya berdoa, minta petunjuk sama Allah, minta bimbingannya sama Allah, bertanya kepada orang yang memang benar-benar berkompeten. Setelah punya telaah, ambil keputusan segala macam, sudah itu saya juga berbicara dengan anak-anak, terutama dengan keluarga. Akhirnya juga saya rapat. Kebetulan di keluarga kami itu biasanya ada rapat keluarga. Lalu saya kemukakan kalau akhirnya saya mengambil keputusan untuk keluar dari Jasa Marga atau mengambil Alif 5. Tapi istilahnya dengan minta doa petunjuk dan alhamdulillah saya dikasih petunjuk. Saat itu memang saya sebelum mengambil Alif 5, saya sudah punya usaha toko. Nah, dalam toko itu saya minta petunjuk. Kadang memang kita minta berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya petunjuk, bukakanlah pintu-pintu rezeki. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Sebenarnya petunjuk itu udah dikasih, cuma kita tidak kurang memahaminya kurang baik. Gitu, kunci-kunci pintu-pintu rezeki itu sudah dikasih kunci-kuncinya ke kita, cuman kita tidak memanfaatkan, kita tidak terlalu peka. Nah akhirnya begitu saya lagi jaga toko, ada yang ada yang nanya, Bu maaf ada kos-kosan kosong nggak ya? Itu sampai 3 kali yang menanyakan, Bu ada tahu tempat kos-kosan yang kosong nggak Bu? Loh, baru saya terpikir kenapa nggak saya buat kos-kosan ya? Selama ini istilahnya banyak banget orang yang menanyakan kos-kosan. Saya tidak melihat petunjuk itu kalau di depan mata saya pun sebenarnya rumah itu kos-kosan. Sebelah samping saya kos-kosan. Kurang peka. Nah, dengan petunjuk kos-kosan itu akhirnya saya menekatkan diri, akhirnya saya untuk mengundurkan diri. Itu mungkin pilihan yang terbaik menurut petunjuk Allah. Next. Nah wajar manusiawi sekali bila awal-awalnya ada timbul ketakutan. Ketakutan tidak memiliki penghasilan tetap bulanan. Udah tuh jaminan masa tua, jaminan kesehatan, juga jaminan masa depan anak-anak. Wah ini yang paling menakutkan saat-saat akan mengambil keputusan. Tapi apabila kita tidak melakukan perubahan, kita tidak melakukan solusinya apa sih yang jadi ketakutan saya itu apa? Tidak memiliki penghasilan tetap. Berarti saya harus cari penghasilan tetap. Cari solusinya untuk dapat penghasilan tetap. Nah, penghasilan tetap itu yaitu saya terinspirasi untuk membuat kos-kosan. Karena kalau kos-kosan penghasilannya tetap per bulannya. Nah ini sudah jadi solusi buat saya. Udah itu saya punya toko, kenapa enggak sih saya punya modal loh. Setelah saya bertanya kepada semuanya, berapa saya yang dapatkan kalau saya ambil Alif 5. Modal berapa yang saya punya pegang. Nah dari perusahaan setelah potong, setelah bersih semuanya, saya punya modal 900 juta. Wow. Itu bukan angka yang kecil, yang luar biasa sekali. Sepertinya saya bebas untuk melakukan apa-apa yang saya mau dengan uang 900 juta. Itu bersih saya pegang. Saya punya modal 900 juta, baru solusinya saya bisa mengembangkan toko saya, mengembangkan usaha saya, menciptakan penghasilan tetap bulanan yang saya takutkan. Nah untuk kesehatan, kenapa enggak? Sekarang itu banyak asuransi kesehatan. Itu pun merupakan solusi. Nah dengan uang 900 juta, saya yakin masa depan saya lebih terjamin. Yuk. Nah ini pensiun. Bukan akhir dari segalanya, namun merupakan suatu awal dari langkah yang baru.
Pensiun bukan akhir dari segalanya, namun merupakan awal dari langkah yang baru. Kenapa? Saya punya cita-cita, saya punya harapan, itu bisa saya wujudkan. Saya yakin itu. Next, Pak. Yes, I can. Saya bisa. Yakinkan dulu teman-teman roster semuanya. Kalau kita yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita bisa ambil solusi jalan keluar yang terbaik. Saya yakin bisa meningkatkan pendapatan saya lebih tinggi dibandingkan saat masih kerja. Saya yakin bisa mendapatkan kenyamanan hidup. Yakinkan kalau diri kita terus bicara, saya yakin, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Yes, I can, I can, I can, I can. Oke, next. Nah, setelah saya punya solusinya, tinggal waktunya beraksi. Oke. Saya perjanjian kontrak terakhir dengan Jasa Marga 1 Oktober 98. Begitu saya kontrak selesai, tanda tangan kontrak, saya langsung beraksi. Saya hitung semua. Apa yang harus saya lakukan? Apa nih? Untuk saya mau buat kos-kosan, saya siapkan arsiteknya, saya siapkan dana-dananya, saya siapkan tukang-tukangnya, nego-nego tukang, saya cari sudah mulai. Ini sambil menunggu dana itu keluar. Lalu untuk modal kedua, saya kan ingin mengembangkan toko usaha saya. Oke, saya siapkan apa-apa aja yang akan ditambah di toko, barang-barang apa aja yang akan ini sudah saya catat semua. Begitu semuanya keluar, langsung semuanya berhasil. Jadi tidak ada lagi nunggu karena semuanya itu sudah terperinci, Oke, next. Nah, ini modal awal 900 juta untuk pertama saya mengembangkan usaha yang sudah ada, yaitu toko AA. Saya suntikan dana 100 juta. Nah, dengan dana 100 juta yang tadinya kita hanya jual perlengkapan sekolah, boneka, mainan, saya tambahkan dengan hijab, saya tambahkan dengan spray, saya tambahkan dengan perabot, saya tambahkan dengan peralatan bayi. Jadi semakin komplit toko saya. Alhamdulillah. Nah, ini seperti ini, kita hijab, gamis, makin ditambah, mainan, komplit. Jadi semakin menarik orang-orang pelanggan untuk datang ke toko AA. Alhamdulillah, semakin banyak barang, semakin banyak variasi, itu semakin orang untuk tertarik untuk ini. Dan satu kita harus punya keunggulan, toko kita harus punya unggulan. Saya toko AA, ya kan diri kita, produk kita murah, antik. Dengan pernik-perniknya bisa dibandingkan dengan harga-harga yang lain. Nah ini kondisi, ini video, ini anak-anak pelanggan toko-toko AA, kebanyakan karena di dekat sekolah, jadi seperti ini, pelanggan selalu ramai. Nah pas saat anak-anak istirahat, itu langsung toko AA diserbu. Sebelum ke sekolah, toko AA diserbu, pas saat istirahat, toko AA serbu, pas pulang sekolah, toko AA pun diserbu. Pemasukan dari anak-anak sekolah aja, itu juga kita orang tuanya yang mengantar, itu selain itu bisa pemasukan lebih dari 1 juta lebih. Itu hanya dalam tempo anak sekolah. Alhamdulillah, pendapatan toko AA yang tadinya awal sebelum penambahan modal sehari itu paling besar antara 300 sampai 1.100.000. Setelah penambahan modal 100 juta, toko AA pendapatannya paling kecil 800, paling besar di 3.200.000. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, next. Nah untuk yang kedua, saya buat kos-kosan AA. Saya ambil lahan yang sudah ada di rumah, pemanfaatan yang sudah ada. Saya punya cita-cita pengen ngebangun rumah. Saya cita-cita pengen ngebangun toko. Saya cita-cita pengen ngebangun kos-kosan. Kalau ibarat pepatah, sekali merangku dayung, 2-3 pulau terlalui. Nah seperti ini. Dari saya punya buat kos-kosan AA, juga saya punya rumah tinggal yang nyaman, juga saya punya toko. Semuanya alhamdulillah. Nah ini kos-kosan AA, ini rumah tinggalnya, ini tempat parkir motor. Kita siapkan ini 6x6 untuk parkir mobil, juga parkir motor yang kos-kosan. Di sini kita menyiapkan dulu untuk tidak menerima kosan yang tidak membawa kendaraan mobil, hanya yang beroda 2 aja. Kos-kosan AA ini
di lantai 2, di lantai 1 khusus untuk keluarga. Nah ini kondisi kos-kosannya AA. Nah ini yang di depan ini adalah kos-kosan juga, ada 11 kamar. Nah yang sebelah ini juga ada kos-kosan juga, itu ada 12 kamar. Kos-kosan AA hanya menyediakan 7 kamar, tapi dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kita harus punya keunggulan dari kos-kosan yang lain. Nah, kos-kosan AA punya prinsip masuk hanya membawa baju dan diri. Perlengkapan semua sudah komplit. Jadi orang-orang lebih nyaman untuk memilih ke toko AA, ke kosan AA maksudnya. Nah, ini fasilitas kamarnya kita sudah sediakan lemari, tempat tidur, kamar mandi di dalam, juga buffet, semua ada raknya juga, kipas angin juga sudah ada. Nah, ini kamar mandinya, ya kita pakai shower, WC-nya duduk, semua kamar ada fasilitas kamar mandinya. Nah ini fasilitas. Makanya kenapa toko depan, kos-kosan depan itu hanya menawarkan dengan harga 900.000 dan 850.000. Tapi toko kos-kosan AA saya tawarkan dengan 1 juta dan fasilitas komplit. Nah ini perlengkapan dapur dari piring, gelas semuanya komplit. Kulkas juga ada. Kita menyediakan 2 kulkas untuk yang kamar, berarti kita sistemnya ganjil dan genap. Nah ini yang kecil untuk yang kamarnya 3. Kita juga ada karaoke, ada TV, ada dispenser, ada untuk santai. Nah ini suasana kos-kosan AA. Nah untuk lantai 3 kita siapkan itu untuk cuci-cuci. Nah ini kita masuk. Nah ini ada tangga ke dalam, ada tangga keluar. Tangga dalam hanya khusus untuk punya rumah. Kalau yang kosan khusus ambil dari tangga yang luar. Nah ini di atas kita siapkan mesin cuci dengan penampungan air dan jemuran. Kita siapkan sampai hanger-hangernya kita siapkan semua. Di sini ada kursi untuk santai, bisa untuk anak-anak kosnya sambil ngecas HP, sambil menunggu mesin cuci. Alhamdulillah kos-kosannya A selalu dari pertama buka sampai sekarang full, selalu full. Padahal kita tarif lebih tinggi karena kita punya fasilitas dan keunggulan sendiri. Alhamdulillah dengan modal 600 juta saya dapatkan semua. Saya dapatkan toko, saya dapatkan tempat tinggal yang nyaman, juga kos-kosan 600 juta. Ini alokasi kedua dari modal saya. Nah, modal ketiga, karena saya masih ketakutan ketiga, saya masih punya anak yang kuliah. Waktu itu masih 2 semester lagi, lalu saya alokasikan untuk anak saya 100 juta untuk jaminan pendidikannya. Sampai dia selesai, dari biaya kosnya segala macam sudah tersakup di situ, dan alhamdulillah anak saya sudah lulus dari IPB dengan predikat cum laude. Wah, itu suatu kebanggaan sekali. Nah, untuk ketakutan saya tentang jaminan kesehatan, saya masukkan, alokasikan dana 50 juta untuk asuransi kesehatan. Berharap selalu sehat. Di sini saya juga tetap mengikutkan BPJS dan asuransi swasta. Boleh para roster memilih, tinggal memilih asuransi mana yang memang cocok. Nah, ini istilahnya dengan ketenangan dari ketakutan saya. Alhamdulillah bisa terselesaikan solusinya. Nah ini dari modal juga saya tabungkan tabungan pribadi. Ini saya sebut tabungan wajib ya. Wajib. Saya punya 2 tabungan, antara tabungan wajib dengan tabungan sunnah. Nah itu kalau tabungan wajib tidak akan diutak-atik gitu. Kalau tabungan sunnah itu boleh. Tabungan wajib itu untuk yang urgent, tapi tabungan sunnah itu ya untuk kalau mau jalan-jalan, mau kuliner dan lain sebagainya. Ini yang luar biasa dan sangat-sangat saya syukuri kepada Allah, ya Allah, atas petunjuknya. Kenapa? Masa depan saya lebih terjamin dengan pendapatan tetap. Yang pada awalnya saya buat kos-kosan itu hanya untuk pendapatan tetap, pengganti pendapatan tetap bulanan saya waktu kerja. Ternyata saya punya nilai plus-plus, yaitu tanpa saya sadari saya tabungan saya. Oke, kita balik. Kalau saat pensiun, saya pensiun misalnya dari Jasa Marga, saat saya masih hidup, itu akan tetap saya nikmatin. Tapi begitu saya meninggal, putus. Dan saya baru menyadarinya setelah saya menjalankan ini kos-kosan. Ternyata kos-kosan itu tidak hanya mendapatkan penghasilan tetap,
tapi akan terus berlanjut sampai ke anak cucu saya walaupun saya sudah tidak ada. Masya Allah, itu sangat-sangat benar, saya syukuri sekali. Alhamdulillah, benar-benar sangat-sangat bersyukur. Nah, ini perbandingan pendapatan ya, saya rinci sebagian ini aja. Pendapatan saat masih karyawan, karena saya di sini juga waktu itu juga saya sudah punya toko AA. Nah, gaji saya itu waktu itu sekitar 11 juta. Toko AA itu saya ambil garis tengahnya itu 500.000 per harinya dikali 30 hari itu sekitar 15 juta. Nah, untuk pendapatan bersihnya itu saya kalikan hanya 30%. Sebenarnya untuk toko aksesori segala macam itu bisa 50% lebih pendapatan keuntungannya, 50 atau 60%. Oke, saya alokasikan hanya 30%, anggap yang sebagian hanya untuk operasional dan sebagainya. Per bulan dari toko AA itu saya dapat bersih 4,5 juta. Jadi total pemasukan dari gaji saya tambah toko AA seawal itu sekitar 15,5 juta. Nah, pengeluarannya itu antara untuk potong bank, transportasi saya kerja, listrik, air, untuk biaya kuliah, kosannya anak, arisan, udah tuh pembantu, penjaga toko, totalnya itu sampai 10,2 juta. Sisa hanya biaya hidup itu 5,3 juta. 5,3 juta itu untuk biaya makan, untuk dan yang lain-lainnya, banyak yang lainnya. Itu biasanya malah minus. Sudah ditambah dengan pemasukan dari toko AA pun sudah minus. Gitu. Alhamdulillah setelah saya pensiun dan mengalokasikan ke toko AA dengan penambahan modal, toko AA pemasukan dari rata-rata paling sedikit 800, paling besar itu sekitar 3,2 juta. Itu saya ambil tengah-tengah sekitar 1,5 juta per hari. Dikalikan 30, jadi sekitar 30 hari, pendapatan per bulan itu 45 juta. Nah, untuk persentase bersihnya itu saya kalikan tetap dengan 30%. Pendapatan toko AA naik jadi 13,5 juta. Dari tadinya 4,5 juta menjadi 13,5 juta. Masya Allah, benar-benar. Saya sangat-sangat bersyukur. Lanjut untuk kosan AA dari 7 kamar, saya memasang tarif 1 juta. 7 kali 1 juta saya mendapatkan 7 juta. Jadi total pemasukan per bulan saya 20,5 juta. Tapi pengeluaran saya berkurang, hilang dari potongan bank, transportasi kerjanya juga hilang, udah tuh biaya kos dan anak semua juga karena sudah dialokasikan pun hilang. Jadi biaya hidup saya cuma listrik, air dan wifi itu udah termasuk kosan dan rumah tangga saya. Alhamdulillah kalau dilihat di sini malah saya yang sepertinya numpang terhadap anak kos dengan biaya listrik dan segalanya. Untuk arisan saya tetap dengan 1 juta. Untuk pembantu saya tetap 1 juta karena pembantu yang ini sistemnya langsung pulang. Jadi setengah hari, kadang nggak setengah hari selesai kerjaan langsung pulang. Nah, penjaga toko saya naikkan jadi 1,2 juta. Total biaya hidup saya jadi 5,7 juta. Untuk biaya hidup saya jadi ada sisa 14,8 juta. Itu leluasa sekali. Leluasa sekali saya bisa menabung. Leluasa sekali saya bisa jalan-jalan dan istilahnya kuliner dengan hobi saya dan anak-anak saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini dampak COVID. Ya, kita hanya punya rencana Allah yang menentukan. Semua perusahaan-perusahaan besar, istilahnya jangankan perusahaan usaha kecil, usaha-usaha besar pun banyak yang hancur, banyak yang gulung tikar, banyak yang tutup. Wow, apalagi toko AA. Saya berusaha mempertahankan untuk toko AA tetap buka, itu banyak sekali kendalanya. Pendapatan toko AA sampai titik terendah 0. Itu selama hampir lebih 1 bulan lebih kita tutup. Berusaha untuk tetap jaga, tetap buka, banyak anak-anak tetap, walaupun sekolah tetap udah ditutup, anak-anak tetap banyak. Dari teguran pemerintah tentang PSBB, lalu dari lingkungan, teguran dari keamanan, yang terakhir ya begitu penutupan jalan akses menuju ke toko AA. Apalagi setelah ada tetangga yang dinyatakan meninggal, dinyatakan COVID. Ya, akhirnya pasrah. Toko AA ditutup, namun alhamdulillah untuk kos-kosan tidak berdampak karena kita ngambil kos-kosan itu karyawan, bukan mahasiswa yang libur juga gitu.
Jadi tetap berjalan. Pasrah bukan berarti menyerah, bukan berarti kalah. Nah, di saat dampak COVID ini, toko A tutup, saya terus berpikir, apa nih solusinya? Cari solusi, apa nih jalan keluarnya? Kita tidak tahu sampai kapan. Walaupun misalnya nanti setelah COVID selesai, bisa lagi buka toko, Bu, ini. Tapi kita tidak tahu sampai kapan COVID itu selesai. Diam bukan berarti kita merenung, kita cari jalan keluar. Alhamdulillah, pertama dari awal-awal COVID kita masih bisa mempertahankan toko AA. Dengan orang-orang, ini apa sih yang menjadi kebutuhan saat ini? Saat ini kebutuhannya itu hanya masyarakat sekitar hanya butuh kesehatan dengan pangan. Yang lain dari toko A itu sudah tidak ada, Bu, seperti untuk peralatan sekolah juga tidak aktif, semuanya tidak diem, vakum semuanya. Alhamdulillahnya toko AA itu bukan barang yang basi ataupun berkadaluarsa. Jadi walaupun diam, tetap bisa dijual lagi nanti kapan saatnya tiba. Akhirnya saya berdalih, orang-orang kayaknya butuh apa sih orang-orang saat corona ini? Oh iya, orang-orang butuh masker. Ya udah, saya berusaha untuk jual masker. Akhirnya ada penawaran, telepon Bu Lona, ada masker medis nggak? Bisa menyediakan masker medis nggak? Wah, alhamdulillah. Bisa Pak, siapa? Gitu. Saya telepon, kebetulan saya punya rekanan-rekanan di ASMK, saya tanya, Masya Allah, itu harga masker medis yang dulu satu paknya, kalau saya beli grosiran itu cuma 8.000, itu cuma 12.000. Untuk yang masker biasa itu saya jual cuma 14.000, untuk masker yang hijab itu sekitar 18.000 satu box. Begitu saya tanya di sana, udah menawarkan harga 35.000, Bu, sebok berani nggak? Oh, saya tanya lagi sama yang ini, Pak, maaf ya, dari sananya aja sekarang udah luar biasa harganya, udah naik 35.000. Nggak apa-apa Bu Lona, saya beli. Ada berapa? Bener? Ya itu dari sananya harga. Oke, dari sana harga berapa? 35.000. Saya berani 60.000 satu box. Kaget loh saya, 25.000. Alhamdulillah, waktu itu saya bisa menyediakan dari kenalan orang teman-teman di ASMK. Alhamdulillah saya bisa menyediakan 260 box kalau nggak salah. 260 box itu sampai saya susun keuntungan, bayangkan dari 35.000 ke 65, 25.000 satu box. Wah, tuh rezeki nempok di saat COVID, awal-awal COVID itu. Saya kirim ke dia. Oke, sampai itu kardus-kardus saya buka, kardus yang besarnya, saya susun itu di mobil penuh. Telepon lagi, Bu Lona, saya masih butuh. Kalau ada berapapun saya beli. Saya tanya lagi ke ASMK, berapa harganya sekarang? Wah, harganya sekarang udah 85 katanya. Itu pun barangnya susah. Saya tanyakan lagi, ini gimana 85? Nggak apa-apa, saya berani beli. Akhirnya ternyata saya cuma dapat sedikit. Saya cuma dapat sekitar 40 box. Itu pun akhirnya dibeli juga dengan dia. Dari 85.000, dia berani beli 140.000. Wah, saya tuh sempat bertanya ke dia, ini buat apa sih kamu banyak-banyak beli masker? Wah, saya lagi saya lagi beredar nih, Surabaya, Bandung, saya beli semua masker-masker. Buat apa? Bilang gitu. Ini buat dikirim ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, harganya lebih tinggi. Masya Allah, berarti saya masuk sindikat bisa-bisa ini. Alhamdulillah, langsung saya tidak stop. Saat itu langsung saya stop. Begitu dia nanya, Bu, cari lagi? Nggak ada. Dan luar biasa saya sedikit agak sedih begitu tahu harga masker yang sampai 250 sampai 300. Nah, itu luar biasa. Nah, akhirnya saya ambil solusi ini saya ambil solusi yang di toko A dulu ya. Nah, udah tuh lanjut istilahnya saya mulai menaikkan online. Mulai menawarkan barang-barang, saya punya kenalan-kenalan di Jembatan 5 dengan perabot-perabotnya. Ya udah, saya share aja di grup-grup komplek, grup-grup kenalan saya. Alhamdulillah mulai dengan perjanjian pertama, pastinya dengan pihak ASMK atau Jembatan 5. Oke, saya tawarkan produk Anda, tapi istilahnya begitu barangnya datang, orangnya bayar, baru saya transfer. Jadi tidak modal kita duluan, jadi modalnya mereka duluan. Jadi mereka yang mengeluarkan, begitu barang terima kita transfer. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali dan tanpa resiko. Nah, udah tuh dengan dampak COVID, kebetulan anak-anak saya itu juga suka ayam. Jadi saya waktu itu punya kenalan pemotongan ayam dan harganya luar biasa. Dari orang-orang yang saya sering nitip, akhirnya saya kasih tarif setiap per kilo saya mainkan Rp5.000. Dan itu dari penitipan pemotongan ayam, saya dapatkan uang istilahnya per sekali saya berangkat sekalian beli itu bisa 80 kilo sampai 120 kilo. Dikalikan 5.000 dari keuntungan. Itu berkah corona. Lanjut, saya dari ayam juga banyak yang menanyakan, Bu Lona kenapa sih nggak sekalian buat matangnya aja, kita
beli matangnya. Nah, kita ambil. Akhirnya saya coba launching dengan berjualan ayam goreng serundeng. Itu luar biasa berkahnya ya. Akhirnya ini yang tadinya istilahnya kita wabah corona gitu membawa ini, ternyata bagi saya corona itu dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Di sini subhanallah dengan segala ujian-ujian yang ada kita terima, namun kita buat perubahan. Alhamdulillah dengan adanya wabah corona saya mendapatkan berkah. Saya jadi ikut menambah usaha penjualan ayam mentah, lalu ayam mateng dengan damilonya, dapur Mami Lona, lalu dengan kuliner dengan online shopnya. Alhamdulillah untuk Damilo semakin berkembang berkahnya. Oke, nah ini kita promosi juga di toko AA, uang 1.000 masih bisa buat belanja. Nggak percaya mampir di toko AA. Kita berusaha untuk ke IG dan promosi-promosi di WhatsApp dan sebagainya. Nah ini pemotongan ayam, ini produk-produknya Damilo. Nah ini online shopnya. Saya juga sempat jual masker face sale-nya. Itu berani bersaing dengan orang-orang yang harganya. Nah ini juga orang-orang banyaknya di rumah tidak kerja, banyak butuh daster. Akhirnya saya kerjasama dengan orang-orang dengan pembatik Solo. Alhamdulillah itu juga jadi berkah buat toko AA. Nah ini testimoninya untuk Damilo ya. Ada yang bilang masakan Mama Lona cuma ada 2 kategori, enak banget dan enaknya kebangetan. Wow, luar biasa. Alhamdulillah dari berkah corona ini ke depan saya udah punya cita-cita. Pertama, saya ingin khusus pegang Batan Indah itu pemotongan ayam potongnya itu dari saya. Dari komplek Batan, dari 22 RT 1 RW, insya Allah ke depannya saya yang pegang untuk pemotongan ayamnya. Nah untuk Damilo sendiri, alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan pabrik di Cikande untuk cateringnya. Setiap hari Rabu cateringnya itu dia minta 150 potong ayam dengan satu lagi dengan racikan seperti urap atau misalnya pepes tahu. Dari 10.000 ayam dan pepes tahu atau segala macam itu 5.000. Jadi setiap hari Rabu itu saya dapat pesanan sekitar 150 box dari catering di perusahaan pabrik di Cikande. Lalu ada juga kerjasama dengan yang punya rumah makan. Dia punya 3 rumah makan, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya di sini. Dia minta ayam goreng serundengnya itu dipasarkan di rumah makannya dia, tapi tetap memakai namanya dia, bukan nama Damilo. Nggak masalah. Dan itu setiap minggunya dia bisa hampir kalau minta itu sekali minta itu 200 potong. Bisa 3 hari lagi nanti dia minta 200 potong. Nah ini khusus untuk ayam goreng serundengnya. Nah karena banyak pengeluaran, sedangkan harga ayam naik turun. Saya mengakalinya dengan apa? Saya datengin pemotongan ayamnya, saya buat perjanjian dengan dia. Kita minta perjanjian nih, kita buat nih biar enak nih. Saya pengennya harga dengan harga standar, harga tidak berubah-ubah. Saya berani bayar harga terendah ayam di situ 17.000 per kilo. Harga termahal itu sekitar 27 sampai 28.000 per kilo. Ayam hidup ya, ayam potong hidup sekilo. Nah itu saya DP kan ke dia, begini loh Pak, kita buat perjanjian yuk, kita ambil tengah-tengahnya. Saya berani di 21.500. Saya uangkan, saya DP, saya uang langsung saya bayar di muka. Ini Bapak bisa jadi buat modal. Jadi Bapak bisa buat modal usaha Bapak dengan ini. Akhirnya alhamdulillah mau. Dengan jaminan istilahnya saya memotong 2.000 ayam. Saya bayar langsung dan dia setuju. Jadi saya sekarang tidak pusing lagi. Mau ayam harganya naik, mau ayam ini itu nggak masalah, harga ayam tetap dengan itu. Pada awal Damilo itu ayam kita berani jual 8.000 per potong. Nah sekarang ini 10.000 dan standar mau harga ayam naik kita tetap dengan harga 10.000. Nah itu kita punya triknya bagaimana kita tetap mengharga untuk kualitas juga jadi orang. Nah itu alhamdulillah
Jadi ya, kita nikmati dan kita syukuri saja atas apa yang kamu kerjakan dan menjadi profesimu sekarang. Tidak lagi melihat ke belakang. Yuk jalan ke depan. Tidak lagi melihat, aduh ini tidak. Udah, langkah yang kita ambil ke depan, ayo langkah. Tidak lagi melihat ke belakang. Karena di depan pun itu akan ada. Istilahnya kalau kita yakin dengan usaha-usaha kita, insya Allah masa depan itu sudah kita terjamin, insya Allah. Jadi jalankan dengan rasa ikhlas, maka keberkahan hidup akan datang. Nah ini ya, ada sedikit langkah awal kiat-kiat memulai usaha baru. Jadi melihat peluang-peluang usaha yang pas dengan lingkungan sekitar. Jadi ini ya untuk para roster seluruh jasa marga yang ada di Indonesia, apabila kita mau ambil suatu keputusan, kita lihat dulu, misalnya kita mau seperti saya mau ambil alif 5, saya harus lihat dulu apa yang akan saya lakukan di peluang-peluang usaha, apa yang pas dengan lingkungan sekitar. Kebenaran lingkungan sekitar saya pasnya dengan kos-kosan dan toko AA, alhamdulillah. Lu pelajari dan kuasai apa yang kita mulai usahakan. Mau buka toko, ya kita harus pelajari di mana nih toko yang istilahnya murah, yang bisa bersaing. Dulu tuh harus memiliki kelebihan dan ciri khas atau nilai plus-plus. Nah itu kalau toko AA nilai plus-plusnya lebih murah, boleh dong kapan-kapan datang ke toko AA bandingkan dengan harga di luar. Oke. Pula plus-plus untuk kosan AA semuanya terjamin. Jadi tinggal hanya membawa badan dan baju. Tidak lagi perlu repot remari, kursi, segala macam. Termasuk spray pun sudah kita siapkan. Kebersihan kamar mandi pun sudah kita siapkan. Itu nilai plus-plusnya ya. Utamakan pemanfaatan lahan yang ada. Oke. Nah saat ini saya itu seperti pepatah yang tadi saya ambil, istilahnya sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Saya membangun lahan yang sudah ada. Saya dapat rumah yang nyaman, saya dapat toko juga yang nyaman, saya juga punya kos-kosan. Oke, lakukan berulang kali penelitian, survei, studi banding, layak tidaknya, usaha kita diterima tidaknya, usaha kita. Jangan kita tinggal di gunung, kita usahanya peralatan berenang. Kita usahakan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan, yang dibutuhkan di lingkungan kita. Berikan yang terbaik agar terciptakan kepuasan pelanggan. Sekali pelanggan kecewa, itu akan fatal akibatnya. Tapi kalau pelanggan puas, dia akan berbicara kepada yang lain. Promosinya nggak usah kita capek-capek promosi, dari mulut orang lebih dipercaya dibandingkan mulut kita. Tidak mengambil keuntungan lebih banyak, misalnya 100% lebih, 200% lebih. Enggak, istilahnya kita ambil keuntungan, barang kita terjual banyak. Kita ngambil tidak hanya saat itu orang beli sekali, tapi menyesal, tidak kembali lagi. Nah itu ya, alhamdulillah. Sharing session kali ini yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga menginspirasi ya buat para roster semuanya. Saya ucapkan terima kasih semuanya atas sharing sessionnya ini, atas kumpulnya. Semoga bermanfaat bagi semua teman-teman. Salam sehat selalu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Lona yang sudah menyampaikan presentasinya, dan ini sebuah usaha yang luar biasa. Ini adalah salah satu peserta program Live, khususnya Live 5 yang berhasil membangun usahanya dari uang pensiun yang didapatkannya. Tadi kita perhatikan Mbak Lona sampaikan bagaimana usaha dia mengawali pada saat setelah masuk Purnabakti ya, mengambil program Live itu, dengan rumah yang ada, dengan toko yang ada yang tadinya kecil, dikembangkan lagi menjadi lebih besar, punya kos-kosan sampai 7 kamar, dan kemudian bahkan dengan usaha-usaha lain pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Dan adanya pandemi bukan melemahkan Mbak Lona, justru memacu beliau untuk bisa bergerak lebih cepat lagi, dan ini tentunya bisa menginspirasi kita semua. Jangan menyerah cuma karena adanya pandemi COVID-19. Saya terima kasih Mbak Lona ya atas presentasinya yang luar biasa, dan tentunya ini sudah masuk beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab ya Mbak Lona. Ini yang pertama ini dari Pak Asep Sofyan Deni ya, dari Jago JMTO, dari JMTO Jagorawi ya. Dan ini pada saat masih masa pensiun tentunya ada rasa kepercayaan yang ini Mbak, ada kepercayaan yang mulai turun ya, karena ketakutan dengan pensiun ya, kekhawatiran kalau pensiun nanti akan pendapatannya kurang dan sebagainya.
gimana Mbak Lona bisa menguatkan atau meningkatkan kepercayaan dirinya ya untuk memasuki masa pensiun. Ya. Itu dari Pak Asep. Iya Pak Asep, wajar manusiawi sekali ya. Ketakutan-ketakutan itu pasti ada. Selalu di awal-awal mau melangkah itu berat lagi. Mau melangkah itu berat lagi. Kalau saya punya kebiasaan, itu kalau saya bikin catatan, apa sih yang menjadi kekhawatiran saya, apa sih yang menjadi ketakutan saya, lalu saya habis ini saya buat lagi catatan itu, sebelahnya solusi-solusi. Nah awal ketakutan saya juga sama, saya takut tidak akan punya lagi pendapatan penghasilan tetap, saya tidak dapat lagi jaminan asuransi kesehatan, saya juga tidak dapat lagi istilahnya bagaimana ke depan masa tua saya, tidak dapat pensiun bulanan. Tapi itu yang luar biasa, begitu sekitar ini keluhan catatan-catatan kita itu kita lihat apa sih yang jadi keluhan, kita cari solusinya. Kalau solusinya ketakutan saya tidak punya lagi pendapatan tetap, maka kita ciptakan apa? Pendapatan tetap. Ya alhamdulillah yang pas di lingkungan saya saat itu memang kos-kosan, yaitu merupakan juga petunjuk dari Allah ya. Alhamdulillah, jadi tiap bulannya saya mendapatkan pendapatan tetap dari kos-kosan. Nah itu istilahnya bahkan nilai plus-plus lebih, bukan hanya pendapatan bulanan saja, pendapatan tetap bulanan, tapi itu tidak putus di saat saya meninggal. Di saat saya tidak ada, itu tidak putus. Itu akan terus menurun dari ke anak sampai ke cucu. Alhamdulillah, jadi Pak Asep. Jadi kita buat dulu konsep apa yang menjadi kecemasan Pak Asep dan kita cari solusi-solusinya. Oke? Oke, terima kasih. Semoga menjawab Pak Asep ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Kemudian ini adalah soal keberanian ya. Soal keberanian. Ini pertanyaan dari Anjandayani ya. Tentu ini sampaikan salut dan support buat Mbak Lona ya yang sudah melakukan inovasi. Tapi bagaimana sih untuk memulai usaha, memberanikan diri untuk membuka usaha ini, keberanian itu muncul dari mana? Kemudian yang kedua, gimana sih mengembangkan bisnis yang mandiri sementara ada sebagai pemilik toko, sebagai pemilik kos-kosan ya, sementara di sisi lain sebagai ibu rumah tangga. Gimana sih membagi waktunya? Silakan Mbak. Mbak Andani ya, berani itu memang juga ada risikonya. Kita saat saya mengambil keputusan untuk Alif, saat juga tidak mengambil keputusan ada Alif, itu masing-masing punya risiko. Yang tahu kelemahan itu adanya di diri kita sendiri. Istilahnya keberanian muncul karena kita sudah yakin kita mampu melaluinya. Saya yakin begitu ambil keputusan itu karena saya sudah punya kiat-kiatnya. Untuk menyelesaikan apa yang ketakutan-ketakutan saya lakukan. Jadi ya udah timbul keberanian diri, istilahnya dengan pertama ya pastilah kita harus berdoa dulu sama Allah minta petunjuk. Udah itu kita konsultasi dengan anak, dengan keluarga dulu yang terdekat. Lalu baru dengan kakak-kakak dan saudara-saudara. Dengan meyakinkan. Saya juga waktu di rapat ditanya, apa itu keputusanmu udah istilahnya sudah bulat? Terus gimana ke depannya? Saya udah yakin karena saya sudah punya kiat-kiatnya, saya sudah punya modalnya. Begitu, jadi kalau kita sudah siap, yakin kita berani. Nah untuk yang kedua, itu seperti pembagian waktu. Utama keluarga nomor satu lah, kebutuhan keluarga. Di sini saya mengambil Alif 5 pun, kenapa? Salah satunya yaitu saya ingin lebih dekat dengan keluarga. Anak saya 23 tahun yang terbesar itu sudah saya tinggalkan istilahnya berbagi waktu dengan kerja. Saya ingin membalas istilahnya menebus dosa-dosa saya agar saya selalu dekat dengan keluarga. Otomatis nomor satu keluarga. Untuk kos-kosan saya tidak perlu banyak waktu. Itu berjalan dengan sendirinya. Paling saya hanya peluang-peluang kalau misalnya ada kerusakan itu akan turun. Nah untuk toko AA kita siapkan juga penjaga, tapi tetap kasir kita yang pegang. Begitu Mbak Yani. Oke, terima kasih Mbak Lona. Jadi untuk membagi waktunya memang tidak terlalu repot ya Mbak Lona, Iya, karena betul. memang usahanya ada di rumah, kos-kosannya juga ada di rumah ya, dan itu bahkan bisa mengekspansi bisnisnya dengan bisnis rumahan tadi ya, Iya, betul, resto rumahan ya, iya. ya Mbak Lona ya. Betul. Nah ini tentu juga menginspirasi buat teman-teman, bisa nggak sih misalnya di rumah itu walaupun kita di rumah, tapi kita bisa menghasilkan. Nah tentu terutama ibu-ibu nih yang jago-jago masak ya. Saya rasa ini bisa jadi peluang juga, jadi
jadi inspirasi juga untuk mengembangkan usahanya. Oke, makasih Mbak Lona. Kemudian ada pertanyaan yang hampir mirip nih sebenarnya ya. Iya. Hampir mirip Mbak Lona. Jadi kan kok selama ini Mbak Lona ini ya usahanya ini sebelum waktu masih di Jasa Marga udah punya rumah, maksudnya ada rumahnya, udah punya toko ya. Tapi gimana sih kok kalau misalnya mereka yang baru merintis ya, baru merintis usaha setelah pensiun mau usaha. Nah, ini kira-kira Mbak Lona ada kiat apa nih untuk mereka yang baru mau merintis usaha menjelang udah deket pensiun lagi. Nah, mungkin ada kiat-kiatnya Mbak Lona. Ini pertanyaan dari beberapa teman yang hampir sama. Silakan. Kalau berawal, kalau saya memang sudah ada dengan adanya toko AA ya, istilahnya itu udah modal utama gitu loh. Pertama itu istilahnya saya memanfaatkan lahan yang ada, memanfaatkan yang kita punya dulu. Istilahnya untuk toko AA itu istilahnya bagi yang tidak punya lahan, bagi yang tidak punya lahan mungkin bisa kita lihat lingkungan sekitar, kita bagikan alokasi dana yang ada. Saat kalau bisa sih memang peluang-peluang usaha itu kita mulai dari sebelum pensiun ya Pak ya. Istilahnya kita sudah punya nih rencana-rencana apa. Kita tanyakan dulu, kita punya keahlian, itu yang kadang kita tidak sadar. Kita selalu meminta sama Allah, ya Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuk saya ya Allah. Padahal sama Allah tuh sudah dikasih kuncinya sama kita. Tapi kita yang lalai. Seperti begini, Pak Wasta ya, istrinya Pak Wasta itu pinter banget, enak banget buat peyeknya Pak. Peyek kacangnya enak banget. Sebenarnya itu merupakan pintu rezeki, peluang usaha. Nah itu yang dari awal kita harus sudah memulai nih. Memulai memikirkan apa-apa yang memang cocok di lingkungan saya dan mungkin bermulai dari keahlian kita. Nah itu istilahnya kita harus pinter-pinternya membaca lah gitu loh Pak. Pinter-pinter membaca untuk mempersiapkan kalau bisa mulai dari awal, kalau misalnya atau saat pasca pensiun kita sudah siap gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Lona. Jadi memang untuk usaha pada saat masuk masa pensiun akan lebih berat kalau kita melakukannya setelah pensiun baru memulai. Ya, tapi paling tidak pada saat masih aktif seperti ini sudah punya rencana ya Mbak Lona. Betul ya? Pak. Paling ada sudah punya rencana, dan rencananya seperti apa? Rencananya seperti apa? Paling tidak Anda bisa dari hobi. Ya, mungkin hobi bisa jadi satu pendapatan, hobi masak kah gitu ya. Hobi mungkin hobi fotografi, ya, itu bisa jadi sebuah pendapatan juga. Gitu. Juga misalnya yang lebih mudah ada juga misalnya di lingkungan Anda sedang cari apa nih yang susah. Tiba-tiba Anda di lingkungan Anda susah, saya mau beli mau beli aqua galon. Mau beli aqua galon aja jauh tempatnya gitu. Mungkin di situ adalah peluang untuk aqua galon ya. Atau mungkin mau beli gas ya. Beli gas ternyata jauh, Anda harus naik motor sampai 10 menit misalnya. Nah, 10 menit itu udah cukup jauh. Nah, itu mungkin peluang adalah mungkin buka agen gas misalnya. Jadi kita pintar-pintar baca peluang. Ya, terima kasih Mbak Lona. Kemudian ada satu pertanyaan dari Pak Eko S. Hadi ya. Bu Lona, bagaimana mempromosikan kos-kosan yang Ibu miliki hingga tetap penuh terus? Padahal di masa pandemi seperti saat ini banyak karyawan yang dirumahkan. Bagaimana sih caranya memasarkan? Apa ikut dengan situs kos-kosan? Mungkin semacam mami kos itu ya. Nah itu gimana Mbak Lona memasarkannya itu? Di saat awal pemasaran saya juga bingung ya. Karena kan orang banyak yang manual. Kayak depan rumah kos saya itu manual gitu bangsa ini. Saya sempat bertanya sama anak saya gitu. Kebenaran dia juga anak kos-kosan ya. Ini gimana ya kita memasarkannya, mempromosikannya. Anak saya bilang gini, nggak usah repot-repot mah, masuk aja aplikasi Mami Kos. Yang memberi ketunjukan itu istilahnya kita waktu begitu siap kos-kosan, saya langsung buka di Mami Kos. Itu alhamdulillah apresiasinya luar biasa. Dalam hitungan setengah jam itu udah banyak masuk pertanyaan. Dalam 3 hari kosan full terbooking. Dan saat ini alhamdulillah kita juga memilih ya itu sedikit ya tip antara kebenaran saya milihnya untuk karyawan. Kenapa kalau karyawan kita ada sedikit irit Pak dibandingkan mahasiswa
mahasiswa, atau ini sedikit trik ya dari saya istilahnya. Kalau karyawan itu pagi berangkat, sore pulang. Jadi tenggang waktu untuk pemakaian listrik, pemakaian air itu tidak terlalu banyak. Nah, kalau mahasiswa itu banyaknya, ini juga karena dari perbandingan pertama-tama juga saya terima mahasiswa gitu loh. Kalau mahasiswa ntar dia banyak bawa temennya, sehari-harinya di rumah, dia pakai laptop, dia pakai listrik, dia pakai air, itu luar biasa. Jadi itu juga bukan tik, makanya kemarin ini saya ambil yang mahasiswa dan yang bekerja, dan alhamdulillah itu yang kerja di tempat saya ada yang pegawai negerinya 5 dan swastanya 2. Kebetulan semuanya tidak kena imbas dari COVID. Tapi sempat yang kemarin keluar, ada yang keluar karena mutasi, udah tuh ada yang keluar karena nikah. Itu dengan aplikasi Mamikos, dengan tinggal masukkan aja kamar 02, itu langsung. Nggak hanya kosong paling setengah bulan. Selama istilahnya saya mendirikan kosan, 2 tahun ini paling kosong itu setengah bulan. Alhamdulillah. Ya, Pak. Itu dengan Mamikosnya sendiri sistemnya bagi hasil? Oh, enggak. Persentase? Enggak. Pada saat itu pas menerima iya. Enggak, kita masuk aplikasinya malah pertama-tama kita dikasih modal sama Mamikos, Pak. Jadi modal itu berupa seperti uang tapi yang tidak bisa diambil untuk membayar iklan. Nah, kita pertama kalau dikasih pertama masuk Mamikos itu kita dapat begitu orang membuka aplikasi Mamikos itu langsung keluar yang kosan kita yang pertama. Itu dalam jangka berapa hari. Nah, itu kita masukkan situ. Enggak ada untuk uang, bahkan Mamikos itu menawarkan fitur-fitur yang lainnya dengan istilahnya memberi pemberitahuan baru kalau bayar kos itu istilahnya tanggal segini harus sudah bayar kos. Nah, itu untuk sedikit juga untuk tidak merubetkan gitu loh. Kalau saya biasanya kalau orang bisa masuk tanggal 15, itu dia bayarnya tanggal 15 gitu loh, Pak. Kalau saya enggak, semua pembayaran tetap di tanggal 1 paling telat tanggal 4. Nah, yang misalnya dia masuk tanggal 15, misalnya 1 juta. 1 juta dibagi 30 dikalikan 15 hari. Nah, itu. Jadi enggak pusing si ini tanggal segini, si ini tanggal segini, semuanya sama ya. Oke, terima kasih Mbak Lona. Tentunya ini kerjasama dengan Mamikos jadi sebuah peluang juga ya. Iya. Bahkan salah satu sahabat saya juga dia punya beberapa kamar kos, dia juga kerjasama dengan Mamikos. Nah, dia malah udah yang handle Mamikosnya. Dia pokoknya tiap bulan dapat kian, mau isi mau kosong ya. Ini mungkin ada berbagai macam kerjasama ya dengan Mamikos itu ya. Tapi teman saya itu dia kerjasamanya adalah mau isi mau kosong tiap bulan dapat sekian ya. Jadi itu juga sebuah peluang juga ya buat teman-teman. Nah, tapi ada juga ini pertanyaan Mbak Lona ya dari Dadi Nuryadi dari TBD. Ini menanyakan kan kalau di komplek itu kan ada Indomaret, ada Alfamart gitu ya. Nah, sementara toko Mbak Lona ini kan juga tokonya di dalam kompleknya. Ini gimana menghadapi persaingan dengan raksasa retail seperti itu? Saat dulu saya membuka toko, emang sudah ada Indomaret, sudah ada Alfa gitu ya. Saya sadar sepenuh hati gitu loh kalau saya tidak akan sehebat dia, saya akan kelibas. Saya berusaha untuk mencari yang beda. Kalau pesaing kita lebih hebat, kita cari model usahanya yang beda. Nah, itu saya survei dulu itu sebelum saya buka toko AA. Apa sih yang nggak ada di toko AA? Gas ada, Indomaret ada, Alfa ada, yang jual gas galon segala macam ada, toko-toko sembako kecil juga ada. Oh, banyak banget ya. Nah, itu di saat itu saya pernah ke ASMK dan itu menjadikan ide buat saya akhirnya menjual toko aksesoris, peralatan sekolah, lalu boneka. Jadi istana kado awalnya. Jadi kita tidak bersaing dengan mereka, tapi istilahnya kita menarik karena apa yang kita jual itu beda, gitu Pak. Oh iya, oke. Jadi tentunya kuncinya adalah pembeda, yang dijual beda ya. Jadi jangan sampai yang dijual di Indomaret dijual juga di Ibu Lona ya. Jadi ini kuncinya itu supaya bisa bersaing dengan raksasa retail seperti Alfamart atau Indomaret ya. Dan tadi masalah Mamikos memang ada berbagai macam kerjasama seperti ini Pak Eko Setiahadi sampaikan itu ya, disampaikan di pertanyaan di chat room ya. Memang ada yang bentuknya model free ya di awalnya, ada yang tadi teman saya tadi modelnya dia punya 23 kamar itu sama Mamikos dibayar tiap bulan sekian puluh juta ya. Pokoknya tiap bulan itu aja
Jadi mau kosong, mau isi, dan yang memasarkan mami kos, macam-macam mungkin sistem kerjasamanya. Ini mungkin teman-teman yang punya bisa menginspirasi teman-teman yang punya rumah ya, rumahnya di dekat mungkin keramaian gitu ya, atau mungkin bisa di mami kos itu aplikasinya dia kelebihannya adalah dia bisa masuk ya ke perumahan-perumahan ya, semacam kalau kita di hotel tuh ada Red Doors atau Oyo ya, semacam seperti itu. Jadi walaupun rumahnya di pojokan jauh gitu ya, tapi karena dipasarkan dengan bagus, akhirnya biasanya itu akan lebih cepat terisi. Kemudian ini dari pertanyaan dari Bu Endang atau Pak Endang nih ya, dari JMTO. Pada saat kita memutuskan untuk keluar, bagaimana cara Ibu menjelaskan kepada keluarga? Dan ketika awal kita bangun usaha, lalu kita mengalami kegagalan, misalnya gitu ya, bagaimana cara kita untuk meyakinkan diri bangkit kembali? Pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Iya, awal-awal pasti dilema lah untuk menyatakan, mengutarakan ke keluarga kalau saya ambil keputusan untuk alif. Tapi saya yakin kendali semua ada di tangan kita. Ambil alif pasti ada resiko, usaha pun ada resiko. Tapi kita harus yakin juga setiap ada permasalahan pasti Allah tunjukkan jalan keluarnya. Nah itu awal-awalnya saya berbicara dengan keluarga, kalau dengan anak-anak lebih enak ya istilahnya bisa. Tapi kalau bicara dengan keluarga besar yang mereka notabene pada mengerti, itu terutama istilahnya karena saya di rumah itu saya perempuan sendiri, kakak-kakak saya laki-laki semua. Wah, itu interogasinya yang luar biasa sekali gitu loh, karena memang mereka bukti sayangnya kepada saya istilahnya dengan kekhawatiran, tapi saya berani meyakinkan kepada mereka kalau langkah saya ini sudah yakin. Saya yakin berhasil. Makanya untuk memulai usaha, itulah kita lakukan berulang kali penelitian, survei, studi banding, layak tidaknya kita untuk usaha kita tuh diterima sama lingkungan kita. Nah itu luar biasa. Saya untuk mendirikan kosan, untuk saat mau mendirikan toko AA pun seperti itu. Saya lihat dulu bisa diterima enggak ya, apa sih yang menjadi kebutuhan. Nah itu saya bilang seperti tadi, jangan kita usaha yang istilahnya kita di gunung, kita usahanya menjual peralatan renang gitu loh. Ya kalau di gunung kita buatkan peralatan camping atau istilahnya yang memang dibutuhkan gitu loh. Seperti itu Pak. Jadi yang modal usaha kita yakin, harus yakin. Seyakin-yakinnya kalau kita mampu, karena kita sudah tahu semuanya. Kita mau jual ke toko, kita harus tahu barang mana yang di mana nih yang murah. Saya berapa kali survei, loh kok saya jual ini 5.000 ya? Kok orang itu bisa jual 4.000? Berarti ada ini yang lebih murah dibandingkan toko yang saya beli. Agen yang saya beli. Nah, itu harus kita selidikin sampai kita menemukan kalau bisa gimana caranya saya harus lebih murah. Harus lebih murah. Nah, itu kiat-kiatnya Pak. Kita harus punya kiat-kiat yang yakin gitu loh Pak. Oke, terima kasih Bu Lona. Jadi yang pertama adalah keyakinan diri sendiri dulu. Kalau kita udah yakin diri sendiri kita yakin, baru kita bisa meyakinkan keluarga. Betul. Gitu. Gitu ya. Oke, jadi untuk meyakinkan diri sendiri tentunya diawali dengan perencanaan yang yakin juga, yang meyakinkan ya. Jadi gimana memulai usaha, bidang usahanya apa gitu ya. Tadi saya sampaikan kalau Anda misalnya di lingkungan Anda susah cari mie ayam, nah, itu peluang, mungkin bisa jadi usaha mie ayam di lingkungan Anda itu mungkin bisa punya peluang gitu ya. Iya, tapi istilahnya kita boleh kita baca peluang, kita sini nggak ada yang jual mie ayam. Oh kita jual mie ayam, tapi jangan juga kita menjual mie ayam tapi kita tidak tahu cara membuat mie ayamnya. Nah, ya. Kita harus punya nilai plus. Mie ayam kita lebih enak, lebih murah, lebih banyak, atau kita ini yang bikin orang menarik gitu loh Pak. Gitu. Ya, betul. Jadi memang kuncinya untuk kuliner ya. Kalau kita bicara hal yang lain, kuliner itu memang yang pertama harus harganya terjangkau dan enak. Kalau nggak enak, nggak balik lagi yang nggak balik. Gitu. Ada satu pertanyaan juga dari Pak Prapto ya, dari Pak Prapto dari RKM nih ya. Kan semakin meningkatnya usaha Bu Lona ini tentunya membutuhkan karyawan, menambah karyawan mungkin ya. Bagaimana Ibu mengelola karyawan agar dapat dipercaya dan bekerja untuk harapan sesuai dengan harapan Bu Lona? Iya, tidak mudah memang untuk memilih karyawan ya. Berapa kali kita juga istilahnya menilai. Kita banyak mengajarkan, juga kita memberi istilahnya paradigma ini loh. Tok ini kita nggak bisa begini, seperti ini, larangan dan segalanya. Kita lihat kepercayaan dulu ya. Saat ini memang yang butuh itu tuh toko ya, toko AA ya istilahnya. Toko AA kita butuh kepercayaan. Nah untuk kasir tuh diusahakan tetap kita yang pegang. Untuk keuangan tetap kita yang pegang. Gini, saya punya sedikit
sedikit prinsip karena memang istilahnya kalau memang saya butuh, kalau misalnya saya ingin pergi atau gimana, saya lebih baik tutup toko. Kenapa? Kalau orang berpikiran, wah rugi dong, seperti ini enggak. Kalau saya beranggapan orang akan kembali lagi. Kalau memang butuh, dia akan kembali lagi ke toko AA. Istilahnya, karyawan kita butuhkan, kita di mana yang memang pas-pasnya aja di bidangnya dia dalam menawarkan, misalnya membersihkan atau menjaga. Nah, tapi saat pembayaran usahakan kita yang megang. Boleh deh lihat istilahnya, saya mempelajari ini dari istilahnya orang-orang yang maaf ya, Chinese itu yang usahanya dia tetap pegang kasirnya. Kenapa sih? Bukannya nggak percaya. Ternyata memang di situ kuncinya keamanannya gitu, Pak. Oke, jadi memang memilih karyawan itu satu hal yang harus diperhitungkan juga ya. Iya, betul. Harus hati-hati karena apalagi yang dijual adalah pernak-pernik ya. Betul, ya. Pak. Kalau ada karyawan yang nggak jujur dan lain sebagainya, itu ada CCTV-nya nggak, Mbak Luna? Ada, Pak. Jadi kalau yang ada CCTV itu juga menambah keamanan juga saling percaya untuk percaya tadi antara Bu Luna dengan para karyawannya. Oke, ada lagi dari Pak Yusuf ini dari RKM juga. Izin bertanya, dalam mengembangkan usaha ini apakah cukup dengan kemampuan dan kekuatan yang sendiri, mandirinya dari Bu Luna, atau ada tenaga ahli nih yang kasih support atau mungkin kasih istilahnya advice gitu ya? Ada nggak tenaga ahlinya ya, Mbak Luna? Saya berawal itu sebenarnya gini, apapun biasanya saya bicarakan dengan anak-anak. Karena yang saya jual itu toko pernak-pernik, itu banyaknya ke anak-anak, lebih banyak itu tenaga ahlinya justru anak-anak saya, Pak. Pernah begini, saya melihat suatu produk, misalnya gelang ya Pak ya, saya lihat gelang, menurut saya ini bagus, waktu itu saya belanja dengan anak saya, menurut saya ini bagus banget ini gelang ini, kata anak saya, enggak mah, Hani bagus yang ini mah, gitu. Akhirnya saya beli itu dua-duanya Pak, dua-duanya. Ternyata yang laku duluan itu, yang habis dan cepat habis itu yang pilihan anak saya. Karena ya itu, karena saya berjualnya pernak-pernik untuk kebutuhan anak, yang lebih mengetahui itu anak-anak gitu. Apa yang mereka butuhkan. Menurut saya itu bagus, menurut mereka tidak. Itu udah ketinggalan zaman. Nah seperti itu. Jadi lingkungan dulu aja yang istilahnya yang kita perlukan dari tenaga ahli, ternyata anak-anak saya yang lebih ahli gitu loh Pak. Oke Mbak Luna, makasih Mbak Luna. Jadi tenaga ahli itu nggak harus ini ekspor ya. Iya betul. Tapi karena beda generasi ya. Karena beda generasi, mungkin generasi karena anak-anak tadi udah punya selera sendiri dan dia tahu seleranya anak-anak seperti apa. Dan ternyata itu anak-anak bisa meningkatkan lebih laku duluan ya. Lebih laku duluan. Dan bicara masalah kuliner kok tadi saya sampaikan tadi ya, peluang usaha ya. Ini juga ada cerita juga sebenarnya. Ada salah satu live juga ya, pada saat live dulu di Jagorawi, kemudian dia pulang ke Mojokerto, dia punya warung bubur. Ya karena dia ya tadi di situ dia nggak ada tukang bubur, dia cari bubur susah, akhirnya dia buat bubur. Padahal dia nggak pernah jualan bubur, nggak bisa masak bubur. Caranya gimana? Cari tukang bubur yang enak. Cari tukang bubur yang enak, terus diajak untuk usaha bareng gitu ya, jadi di situ dan akhirnya dia usaha buka bubur di salah satu tempat di Mojokerto ya. Kemudian dan hasilnya omsetnya itu per harinya itu tidak lepas dari 2,5 juta. Nah itu gara bubur aja. Dan itu dia nggak bisa masak bubur ya, dia nggak bisa belum pernah jualan bubur ya. Tapi karena dengan modal live tadi ya, karena sebelum live pun kan kita sampaikan ada trainingnya, ada pelatihannya ya, pelatihan sebelum live dan itu ternyata alhamdulillah itu bermanfaat buat teman-teman dan kita bangga ada para live ini ya, para peserta program live ini berhasil seperti Mbak Luna contohnya salah satunya. Dan masih banyak teman-teman kita yang berhasil dan ini kita harapkan bisa menginspirasi dari teman-teman semua. Oke, Mbak Luna sepertinya waktu juga yang memisahkan kita ya. Jadi maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa kita jawab, tapi nanti bisa langsung japri dengan Mbak Luna bisa atau nanti bisa ke saya, nanti saya sampaikan ke Mbak Luna juga silakan. Nanti tapi paling tidak sesi ini bisa menginspirasi teman-teman ya bahwa usaha itu juga bisa dilakukan di rumah
Jadi teman-teman yang sekarang rumahnya masih rumah yang rumah yang biasa katakanlah, yang atasnya belum dibangun, nanti pada saat pensiun bisa jadi atasnya kita bangun jadi kos-kosan ya. Pasarkan melalui mami kos ya, walaupun Anda rumahnya agak nyelip-nyelip dikit, tapi kalau misalnya di pasar di mami kos dan memang ada yang butuh, biasanya itu cepat untuk bisa dipasarkan gitu ya. Pertama itu jadi dari rumah tadi Mbak Lona kalau kita lihat. Yang kedua adalah kalau Anda sudah punya usaha, nah kembangkan dengan uang pensiun yang ada. Ya, jadi kita berharap uang pensiun yang diterima ini bisa direncanakan terlebih dahulu. Untuk apa ya? Untuk supaya lebih bertahan ke depannya ya, bisa untuk bertahan hidup ke depannya. Jadi kan mereka yang walaupun ada beberapa teman kita yang nggak berhasil, biasanya itu dia tidak merencanakan di awalnya ya. Pas saat mau pensiun dia tidak merencanakan, akhirnya uang pensiunnya tidak terdistribusi dengan baik gitu ya. Oke Mbak Lona, sebelum ditutup mungkin ada closing statement untuk pesan buat teman-teman, silahkan. Ya, pada dasarnya teman-teman ini seringkali saya sampaikan kepada teman-teman yang sebelum mau mengambil alih, yakinkan dulu dengan usaha yang akan kita mulai. Kuasai usaha yang kita mulai. Seperti tadi, kalau kita mau jualan mie ayam misalnya, itu kita harus tahu dulu cara membuat mie atau cara membeli mie yang enak, cara membuat mie-nya bagaimana, cara membuat kuahnya bagaimana. Jadi kita benar-benar harus menguasai, benar-benar menguasai. Jadi tidak hanya saya mau jualan mie ayam, gampang mie ayam begini-begini, ternyata rasanya jauh dan itu akan membuat kita istilahnya merugi. Nah itu jangan sampai uang yang kita punya itu kita gagal mengelolanya. Kita juga karena kita melihatnya resiko kita ini untuk kedepannya, untuk masa depan kita. Kita usahakan singkirkan dulu hal-hal yang tidak berguna. Maksudnya yang hal-hal yang bukan tidak berguna, hal-hal yang memang masih bisa diusahakan lain waktu. Saat kita misalnya saat itu kita boleh kita buat perencanaan, sebanyak perencanaan. Kalau saya punya uang, saya mau usaha ini, saya mau beli ini. Tulis semuanya, ditulis di kertas, nanti Anda tinggal memilah dan memilih mana yang memang benar dan tepat. Jadi jangan salah melangkah. Itu aja Pak. Oke, makasih Mbak Lona. Ini satu saya harapkan teman-teman roadster di seluruh di seluruh Indonesia bisa mengambil insight ya, dapat insight yang cukup banyak dari apa yang disampaikan Mbak Lona pada sore hari ini. Ya, jadi emang sengaja kita panggil Mbak Lona supaya kita lebih membumi ya. Jadi tidak kita bicara teori-teori yang terlalu tinggi, tapi ini adalah contoh nyata dari usaha yang dia lakukan. Ternyata tidak harus berpikir terlalu jelimet ya Mbak ya. Jadi kita harapkan nanti dengan teman-teman yang udah mau memasuki masa pensiun bisa mempersiapkan diri, bisa merencanakan, sudah tanya ya ke HCS. Kira-kira ntar saya pensiun tahun segini dapat berapa nih kira-kira. Nah dengan itu kita sudah bisa merancang nih mau buat apa nih ya, mau bikin kos-kosan kah ya, atau mau bikin kuliner kah, franchise dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Lona sudah bergabung dengan kami dalam masalah entrepreneurship episode yang ke-6 ini, cepat laku. Nah kita insya Allah minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, semoga menginspirasi kita semua. Dan Anda perlu ingat bahwa usaha itu adalah bukan usaha yang dibicarakan terus, tapi usaha yang berhasil adalah usaha yang segera dilaksanakan. Selamat menjalankan usaha. Bila itu ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.